Selamat malam, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita, muji Tuhan. Ya, sungguh indah ya. Mimpi nyanyinya juga semangat, jadi yang nyanyi ikut semangat, amin. Oke, baik. Kita sudah muji Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya masih ingin mengajak kita untuk mempelajari kitab Ayub. Kitab Ayub, yang kita sudah di bagian-bagian akhir di sini, tapi kita masih dalam pidatonya Elihu. Kita masih dalam pengajaran yang diberikan oleh Elihu. Ingat bahwa Elihu adalah seorang yang relatif masih muda. Kita tidak tahu banyak tentang dia tiba-tiba muncul. Memang Alkitab tidak kasih tahu kita lebih banyak lagi, karena yang penting bukan siapa dia, tapi apa yang dia ajarkan di sini. Dan apa yang dia ajarkan oleh Elihu rupanya dicatat dengan cukup panjang lebar, tanpa disela oleh siapa-siapa. Berbeda dengan perdebatan antara Ayub dengan ketiga temannya, di mana mereka bergantian dan saling menyanggah, tapi Elihu rupanya berbicara tanpa dibalas. Dan dia membela Tuhan dari kesalahpahaman baik ketiga temannya Ayub maupun apa yang Ayub di dalam kepedihan hatinya seolah-olah dia juga menyalahkan Tuhan. Oke, nah hari ini kita sampai kepada Ayub pasalnya yang ke-35, kita lihat di sini. Dan kita sudah sampai di Ayub pasal 35. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayub pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan kalau sudah dapat, saya akan baca. Jemaat sekalian silakan mengikuti dengan baik. Demikian firman Tuhan. Lalu Elihu menjawab, "Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apa gunanya bagiku? Apa untungnya bila aku tidak berbuat dosa? Aku akan memberi jawaban kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersamamu. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jika engkau berbuat dosa, apakah yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apakah yang kau buat terhadap dia? Jika engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong karena tangan besi orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku? Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi engkau masih menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub membuka mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami mengucap syukur, Engkaulah Allah, Engkau dan bukan yang lain. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang kasih, yang berkuasa, yang maha tahu. Dan Engkau adalah sebagaimana firman-Mu nyatakan. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami ingin belajar lebih banyak lagi tentang Engkau, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, karena kami mengasihi Engkau. Dan kami ingin Engkau menuntun kami dalam kehidupan ini. Pimpin Tuhan, agar renungan kami di pertengahan minggu ini bermanfaat bagi kami, dan kami terapkan dalam kehidupan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat 3 bisa dikatakan adalah tema dari pasal ini,
di mana suatu pertanyaan yang sering diajukan oleh manusia, yaitu apa gunanya bila aku tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Nah, padanan yang sama dengan itu atau sisi lain dari koinnya adalah di bagian ayat 2, yaitu apa gunanya kalau seseorang itu benar? Apa gunanya seseorang menjadi orang benar? Apa gunanya dia berbuat benar? Ya, dan apa gunanya dia tidak berbuat dosa, dia menjaga dirinya dari dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang mau disajikan, mau dibahas oleh Elihu di sini. Ya, karena di dalam apa yang Ayub alami, ya, dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab dia, sehingga di pasal 33 Elihu menjawab itu bahwa Tuhan tidak diam. Kemudian Ayub merasa bahwa Tuhan tidak fair kepada dia, dan di pasal 34 Elihu menjawab itu, Allah bukan kurang adil. Ya. Dan kemudian Ayub merasa bahwa Tuhan kurang peduli dengan dia. Ya, dan di sini Elihu juga menjawabnya bahwa Allah bukan tidak peduli dengan manusia, bukan kurang peduli dengan manusia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pertanyaan yang bukan hanya diajukan oleh Ayub, tetapi bergema terus sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini. Orang masih bertanya. Orang masih bertanya, terutama kalau dia menghadapi kesulitan. Ya kan? Apa gunanya saya selama ini benar misalnya? Apa gunanya saya sebagai orang yang menjauhi dosa kalau saya juga mengalami kesusahan? Nah, ini yang akan dijawab oleh Elihu, dan kita akan melihat beberapa poin pengajaran yang Elihu ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, tentunya diinspirasikan oleh firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 kita melihat bagaimana Elihu pertama dia meneliti perkataan Ayub ini, atau dia meneliti pertanyaan yang diajukan oleh Ayub, dan bukan hanya oleh Ayub tapi oleh begitu banyak orang. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ya, ingat bahwa Ayub berkata bahwa dia benar, dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi kenapa kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kenapa engkau meragukan Tuhan pada saat ini? Ini yang ingin diajukan oleh Elihu. Mengapa kamu bertanya, kalau aku benar, apa gunanya di hadapan Tuhan? Dan apa gunanya aku tidak berbuat salah? Gitu. Ini adalah pertanyaan yang salah Ayub. Dan ini adalah suatu teguran yang diberikan oleh Elihu kepada Ayub memang. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang luar biasa, orang yang saleh dan lain sebagainya. Ya, tetapi orang yang saleh seperti Ayub pun bukan lepas dari kesalahan. Dan dia memang ada mengucapkan kata-kata yang salah. Oleh karena itu nanti belakangan kita lihat Tuhan juga menegur dia. Tapi sebelum Tuhan menegur dia, Elihu menegur dia di sini. Dan kita tidak perlu terlalu keras juga terhadap Ayub, karena ini suatu pergumulan yang dilalui oleh begitu banyak orang, saudara. Coba kita buka dalam Mazmur, ya, pergumulan yang sama pernah ditemukan, dilalui juga oleh seorang yang namanya Asaf. Coba kita buka Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73, kita lihat ayat 13 sampai ayat yang ke-14, di mana Asaf, pemazmur di sini bertanya, aku sering melihat kenapa orang fasik sepertinya tidak ada masalah. Sedangkan aku sebagai orang benar, aku kena sial terus, aku diserang, aku jatuh dan lain sebagainya. Sehingga di ayat 13-14, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun aku kena tulas sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Ya, ini adalah pergumulan yang dialami oleh Asaf. Ya, namun sekali lagi Tuhan menyingkapkan kepada Asaf tentunya bahwa itu adalah pemikiran yang salah, sehingga puji syukur di ayat yang ke-15 Asaf berkata, seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat terhadap generasi anak-anakmu. Dan Tuhan juga tahu bahwa Ayub di dalam kesengsaraannya tergoda untuk bergumul dengan hal-hal ini, sehingga Tuhan mengirim seorang Elihu untuk meluruskan dia, dan belakangan kita lihat Tuhan akan intervensi juga di akhir dari kitab Ayub. Tuhan akan berbicara langsung kepada Ayub. Dan memang mudah bagi kita memang pada saat ini, di mana mungkin kita sedang tidak terlalu menderita dan sebagainya, untuk berteori. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang hanya untuk dipakai secara teoritis saja. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berkata, Ayub, kamu bisa menerapkan ini dalam penderitaan kamu. Ya, dan kalau kita sudah menderita, kadang-kadang perspektif manusia berubah.
Kita masih ingat bahkan seorang yang sangat hebat juga di dalam Perjanjian Baru. Masih ingat namanya adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia dari yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Selain daripada dia yang datang belakangan, maksudnya adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis yang bahkan menunjuk kepada Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis ketika dia masuk dalam penjara, dia sempat bergumul juga, apakah benar Yesus yang dimaksud Mesias yang ditunggu-tunggu itu? Sehingga dia mengutus 2 orang muridnya kepada Tuhan dan bertanya, engkaukah yang kami tunggu itu atau kami harus menunggu yang lain? Gitu. Kenapa Yohanes sampai bertanya begitu? Padahal dialah yang menunjuk kepada Yesus Kristus, gitu kan? Ya, karena dia bingung untuk merasionalisasi kalau Yesus adalah Mesias. Kenapa saya menderita? Kenapa saya sebagai pembuka jalannya malah dipenjara dan lain sebagainya? Nah, itu adalah pergumulan Yohanes Pembaptis, tapi Tuhan Yesus kuatkan dia dengan jawaban kepada murid-muridnya. Dan kita yakin bahwa Yohanes akhirnya paham bahwa rencana Tuhan bagi dia berbeda mungkin dari yang tadinya dia pikirkan. Gitu. Tetapi ini semua untuk menggarisbawahi bahwa ketika seseorang menderita, kadang-kadang dia bergumul dengan hal-hal seperti ini. Ayub bergumul dengan hal seperti ini. Dan ini adalah pertanyaan yang bergema, dan mungkin suatu hari Anda akan bergumul dengan hal seperti ini. Dan oleh karena itu kita perlu untuk belajar dari firman Tuhan, bagaimana perspektif yang benar. Oke, itu adalah ayat 1 sampai ayat 3, bagaimana Elihu meneliti perkataan Ayub di sini. Lalu kita masuk kepada ayat 4 sampai ayat yang ke-8, di mana Elihu memperbaiki pola pikir Ayub atau pola pikir manusia pada umumnya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya di ayat 3 adalah, apakah untungnya bila aku tidak berbuat dosa? Apa untungnya kalau aku tidak berbuat dosa? Toh sepertinya sama saja. Dan Elihu, ya firman Tuhan di sini, menegaskan bahwa itu adalah pertanyaan yang salah. Kalau misalnya kamu tidak berbuat dosa atau kamu orang benar, pertanyaannya bukan apa gunanya itu, apa untungnya saya, dan lain sebagainya. Kamu berpikir bahwa Tuhan harus memberi kamu insentif untuk berbuat baik. Kamu berpikir bahwa Tuhan punya kepentingan kamu berbuat baik. Seolah-olah Tuhan diuntungkan bahwa kamu berbuat baik. Sehingga kamu seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, apa yang akan kau berikan kalau aku berbuat baik, dan lain sebagainya. Bukan, itu adalah pemikiran yang salah. Coba kita lihat ayat yang keempat, dikatakan, aku akan memberi jawaban kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersamamu. Arahkan pandangmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi pada masa itu manusia hanya bisa mendongak ke langit, melihat betapa tingginya barang-barang itu, awan-awan, matahari, bulan dan bintang dan segala macam. Dan apa yang manusia lakukan di bawah tidak berpengaruh kepada apa yang terjadi di atas. Manusia mau bikin apapun di bawah sini, langit akan terus berjalan begitu saja. Nah, ini adalah poinnya Elihu di sini. Kamu lihat, langit yang di atas sana, dia jauh di atas kamu. Sehingga kamu berbuat apapun, kamu tidak mempengaruhi langit sebenarnya. Dan Tuhan pernah berkata bahwa sejauh langit dari bumi, sejauh itu pula, setinggi itu pula lah rancanganku dibandingkan dengan rancanganmu. Dan kita belajar tentang Allah yang transenden, Allah yang ada di atas segala-galanya, Allah yang lebih tinggi daripada yang paling tinggi sekalipun. Pada masa Ayub, oke, dia lihat ke awan-awan. Nah, sekarang manusia bisa berkata, oh kalau awan kita udah sampai gitu. Kita sudah sampai ke awan juga. Manusia sudah bikin pesawat, sampai ke awan-awan dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan manusia bisa sampai ke awan, manusia menemukan bahwa ternyata ada langit di atas langit lagi. Ternyata di atas awan ada luar angkasa, di dua atmosfer bumi ada lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan kalau manusia toh bisa sampai ke bulan misalnya, itu ternyata masih kecil sekali dibandingkan dengan yang semakin kita pahami. Semakin kita melihat, semakin besar alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Bahkan yang terakhir tahun 2021 kalau saya nggak salah, pokoknya dalam masa pandemi itu, ada peluncuran namanya JWST atau James Webb Space Telescope.
Jadi diluncurkan itu untuk menggantikan Hubble, dan di situ teleskop yang dari luar angkasa itu bisa melihat semakin jauh lagi. Dan ternyata mendapatkan bahwa alam semesta kita lebih kompleks dari yang dipikirkan. Dan semakin besar dan semakin besar. Tapi Tuhan melebihi semua itu. Dan Tuhan begitu tinggi di atas kita. Sehingga sebenarnya Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Ini yang mau ditekankan oleh pemazmur di sini, bukan pemazmur, oleh si Elihu di sini, ya. Yang mau ditekankan oleh Elihu bahwa Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Dan dia tegaskan di sini ayat yang ke-6, jika engkau berbuat dosa, apakah yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apakah yang kau buat terhadap dia? Jika engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia, atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Saudara kasih Tuhan, di dalam kelas teologi proper, semester ini saya ada mengajar teologi proper, ya, kita bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan itu sebenarnya dia tidak bisa digerakkan oleh siapapun kecuali dia mengizinkannya. Begitu. Allah tidak bisa digerakkan oleh apapun selain dia mengizinkannya. Karena Allah sudah sempurna di dalam kekekalan, tanpa ada ciptaan pun dia sempurna. Dan hanyalah ketika dia memutuskan untuk menciptakan, barulah dia memutuskan untuk berinteraksi dengan manusia, ciptaannya ini. Tetapi dia sebenarnya tidak membutuhkan manusia sama sekali. Sehingga banyak orang salah pikir. Dia berpikir bahwa dia seperti bisa punya daya tawar menawar dengan Tuhan. Tuhan, kamu harus begini loh, engkau harus begini ya. Kalau tidak nanti saya begini. Loh, apa urusannya sebenarnya? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan? Gitu. Kadang-kadang manusia lucu juga. Gitu. Saya masih ingat ya, ada anak kecil yang mengancam orang tuanya, gitu kan? Ayo belikan saya mainan. Katanya. Kalau enggak, saya pernah lihat ini anak yang udah error gitu ya. Kalau enggak saya akan berhenti bernafas, katanya. Wah, belikan saya mainan, kalau enggak saya berhenti bernafas. Wah, mau berhenti bernafas dia. Padahal manusia nggak bisa dengan sendirinya berhenti bernafas. Jangan dicoba ya. Kalau Anda coba berhenti bernafas dengan sendirinya, itu di satu ketika akan ada refleks. Jadi Anda nggak bisa dengan sendirinya berhenti bernafas sampai Anda nggak bisa bunuh diri dengan cara tahan nafas sendiri. Gitu. Nggak bisa melakukan itu. Ya. Atau ada lagi anak yang bilang begini, ya. Dia ngambek kan, ayo belikan mainan, kalau nggak saya akan pergi tidur. Orang tuanya malah senang, oh bagus dia pergi tidur. Gitu. Malah itu yang dinanti-nanti oleh orang tuanya, anaknya pergi tidur. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang manusia juga terlalu kekanak-kanakan. Dia pikir dia punya daya tawar dengan Tuhan. Gitu kan? Dia pikir dia punya suatu bargaining chip, orang bilang. Gitu ya. Suatu, oh Tuhan engkau harus begini terhadap aku. Ya, kalau enggak nanti aku akan enggak ikut firman-Mu. Kalau engkau tidak begini, aku akan berhenti menyembah engkau dan sebagainya. Apakah sebenarnya Tuhan membutuhkan penyembahan kita? Apakah sebenarnya Tuhan membutuhkan kita menjadi orang yang benar? Gitu. Apakah Tuhan sebenarnya membutuhkan bahwa kita melayani Dia? Sebenarnya tidak. Gitu. Tuhan tidak membutuhkan kita sama sekali. Perhatikan ayat yang ke-8 di sini. Dikatakan, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Ya, Tuhan ingin kita benar. Ya, Tuhan ingin kita menyembah Dia. Tapi sebenarnya itu adalah demi kita. Itu sebenarnya adalah demi kita. Demi kita, demi manusia yang lain. Bukan kemuliaan Tuhan tidak terganggu sama sekali kalau kita tidak menyembah Dia. Dia tetap mulia dari kekal sampai kekal. Dia tetap dalam kesempurnaan dari kekal sampai kekal. Tetapi ketika kita ikut dengan Dia,
ketika kita menyembah Dia, ketika kita menjadi orang-orang yang benar, sebenarnya yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena nilai kita sebagai manusia. Apa yang membuat manusia itu bernilai sebenarnya? Nah, ini yang banyak orang sering gagal paham. Apa yang sebenarnya membuat manusia itu bernilai? Hari ini, kalau misalnya ada orang bertanya, berapa nilai kamu? Kalau dalam bahasa Inggris, how much are you worth? Nah, maka kebanyakan orang berpikir maksudnya berapa nilai kamu itu, berapa banyak aset yang kamu miliki. Oh, I am worth berapa gitu kan? Bill Gates is worth berapa? Elon Musk is worth berapa? Ya. Berapa nilai aset dia? Jadi manusia menilai berdasarkan barang yang dia miliki. Oh, padahal tidak. Padahal tidak. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 9. Apa yang sebenarnya adalah nilai dari manusia? Kejadian pasal 9, saudara. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Manusia bebas membunuh binatang manapun. Ya. Tapi tidak boleh membunuh sesama manusia. Kenapa? Ini dijawab oleh Tuhan. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari setiap binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab, katakan, ini alasannya, menurut gambar Allah manusia dijadikan. Nilai manusia yang esensial sebenarnya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, semakin seseorang mencoreng gambar dan rupa Allah pada dirinya, semakin sebenarnya nilai dia turun. Ya. Dan semakin dia menunjukkan bahwa benar aku adalah pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, semakin nilainya terlihat di situ. Oleh karena itu, ketika seseorang makin menjauh dari Tuhan dan membelakangi Tuhan dan makin bertindak melawan Tuhan, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Dia merusak dirinya sendiri. Sehingga manusia yang paling celaka adalah manusia yang sudah sama sekali meninggalkan Tuhan dan berlaku tidak lagi seperti gambar dan rupa Tuhan dan bertindak sejahat-jahatnya dan sudah tidak kalah dengan binatang dalam kebrutalan dan lain sebagainya, di dalam immoralitas. Maka dia telah kehilangan sebenarnya nilai dia yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu Elihu balik lagi ke Ayub pasal 35 berkata, kalau kamu fasik, maka kamu yang dirugikan. Kalau kamu benar, kamu yang diuntungkan. Nilai kamu bertambah. Dan Tuhan Yesus pernah berkata juga, apapun juga yang kamu ingin orang perbuat padamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Karena disitulah kita melihat bagaimana kita saling memberkati antar manusia. Tuhan menggunakan kita untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan menggunakan orang lain untuk memberkati kita. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi, pertama tadi kita lihat Elihu meneliti perkataan Ayub. Elihu memperbaiki pola pikir Ayub atau pola pikir manusia pada umumnya. Dan yang ketiga, Elihu menyanggah perilaku manusia. Menyanggah perilaku manusia. Tadi sudah kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Memang ada orang yang dalam kesusahan mereka menjerit katanya. Perhatikan ayat ke-9. Orang menjerit karena banyaknya penindasan. Berteriak tolong karena tangan besi orang-orang yang berkuasa. Jadi mereka menjerit. Tetapi kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab mereka? Itu adalah karena jeritan mereka bukanlah doa yang penuh iman kepada Tuhan. Jeritan mereka bukanlah permohonan yang tulus kepada Tuhan. Ya. Jeritan mereka adalah jeritan karena mereka mengalami kesakitan. Tapi bukan disertai dengan permintaan yang penuh iman kepada Tuhan. Oleh karena itu di ayat 12 dikatakan, ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab. Mengapa?
oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Ketika manusia berseru, menjerit di dalam kesakitan mereka, namun masih dalam suatu pola pikir menyalahkan Tuhan. Suatu pola pikir bukan seperti orang yang sungguh beriman, percaya, di mana dia berseru kepada Tuhan dengan iman dan memohon belas kasihan Tuhan dengan menghadap kepada Tuhan. Tetapi dalam suatu penyalahan akan Tuhan. Sambil menjerit, sambil berseru, sambil menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu di ayat yang ke-10 dikatakan, orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Jadi mereka tidak mendekat kepada Tuhan dengan perspektif yang benar, dengan sikap hati yang benar. Mereka datang dengan congkak, dengan sombong, seolah Tuhan hutang sama mereka. Oh tidak. Makanya dikatakan, kalau Anda berbuat seperti itu, maka di ayat 13, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Oleh karena itu, kita harus datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Ayat 10, seperti apa? Orang tidak bertanya katanya, orang-orang yang menjerit tanpa iman ini, mereka tidak datang dengan sikap yang benar, mereka tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku, dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara. Maksudnya apa di sini, saudara kasih Tuhan? Di sini adalah suatu pencarian yang tulus akan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Dengan penuh iman. Dan suatu keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai. Makanya dikatakan di sini, yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Anda tahu ada lagu di himne kita yang mengutip perkataan ini? Memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi. Jadi kita tahu bahwa Tuhan telah memberi kita akal budi. Berarti Tuhan ingin kita memahami Dia. Kalau binatang saja Tuhan pelihara, binatang saja Tuhan peduli, sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa bukankah 5 ekor burung dijual, atau seekor burung dijual untuk seduit, apalagi kita. Allah peduli dengan kita, Allah telah memberikan kepada kita akal budi yang melebihi binatang, supaya kita bisa mencari Dia, supaya kita bisa memahami Dia, sehingga kita minta Tuhan beri aku hikmat, supaya aku mengerti kenapa Engkau menuntun aku melalui jalan-jalan ini. Di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Kita meminta lagu di tengah malam kepada Tuhan. Lagu di tengah malam kepada Tuhan kita minta, karena Dialah yang menyediakannya. Kita lihat ayat yang ke-14. Dari ayat 14, di sini Elihu menerapkannya kepada kasus Ayub, saudara kasih Tuhan. Kata, lebih-lebih lagi, kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia. Ayub, bagaimana kamu bisa berharap bahwa Tuhan akan menolong kamu? Kalau kamu berseru kepada Tuhan sambil komplain kepada Dia. Ya. Sambil kamu menyalahkan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kita perlu datang dan memeriksa hati kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah kita datang dengan iman? Apakah kita datang dengan sikap hati yang benar? Bahwa Tuhan, aku berserah, Engkau adalah yang maha kuasa. Engkau tahu lebih baik dari aku. Memang aku mungkin dalam kesusahan saat ini. Tapi Engkau ada. Engkau yang bisa memberikan aku nyanyian di tengah malam. Engkau memberikan aku hikmat lebih daripada binatang. Tuntun aku. Dan aku tahu bahwa Engkau tidak hutang apa-apa padaku. Tetapi aku ingin melayanimu, aku ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, kita datang dengan penuh iman seperti itu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti mendengarkan. Dan ini adalah yang Tuhan katakan. Tapi kita harus berserah kepada waktunya Tuhan. Ya. Dan Elihu menegur Ayub di sini. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia.
bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi engkau masih menanti-nantikan dia. Jadi sambil Ayub mengharapkan Tuhan menjawab dia, tapi dia juga tentu terpicu oleh 3 orang temannya sebenarnya. Ya, dia menyalahkan atau berkata bahwa Tuhan tidak memberikan dia keadilan dan lain sebagainya. Tetapi Elihu berkata tidak bisa seperti itu. Ya. Dan memang kita melihat nanti ya, Ayub harus menyadari dulu bahwa dia salah bicara dan lain sebagainya, tapi di akhir kisah Ayub dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ayat 15, tapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub membuka mulutnya dengan sia-sia dan bicara tanpa pengertian. Satu hal yang harus manusia selalu pahami adalah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik, baik untuk menghukum orang jahat maupun untuk memberkati orang yang benar. Ya. Oleh karena itu kita jangan memberontak kepada Tuhan hanya karena timing Tuhan, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, marilah kita minta dengan iman. Marilah kita minta sebagai orang yang tunduk kepada Tuhan. Saya jadi ingat satu cerita yang saya pernah baca tentang seorang anak juga. Nah, anak ini terpengaruh oleh teman-temannya. Dia tahu bahwa orang tuanya melarang dia merokok. Tapi dia pengen coba merokok. Jadi suatu ketika dia beli sejumlah rokok, dia sembunyikan. Lalu dia pengen coba merokok, tapi dia tahu kalau dia merokok di rumah pasti ketahuan sama orang tuanya. Jadi dia pergi ke halaman kosong di agak jauh dari rumahnya. Dan di situ di halaman kosong itu dia nyalakan rokoknya yang pertama. Lalu dia isep-isep. Dan tentu asap rokok itu sebenarnya nggak enak, saudara kasih Tuhan. Ya. Kalau Anda pengen tahu merokok seperti apa, nggak usah beli rokok. Anda pergi aja ke belakang knalpot motor, Anda hirup-hirup di situ, saudara. Ya. Ya. Jadi dia merokok ya, wah nggak enak sebenarnya. Tapi dia merasa agak bangga sedikit karena sepertinya sudah agak dewasa karena sudah bisa merokok, gitu kan. Ya. Tiba-tiba dia melihat bapaknya datang. Wah, kok bapak saya datang di sini? Kebetulan lewat. Cepet-cepet dia sembunyikan rokoknya di balik tangannya. Dia kaget gitu kan, bapaknya datang. Bapaknya datang, dia kaget, dia sembunyikan. Lalu untuk mengalihkan perhatian bapaknya, dia gelagapan lihat, dia lihat di seberang jalan ada iklan, iklan handphone. Dan karena dia bingung mau ngomong apa, dia langsung ngomong sama bapaknya, "Oh, papa ini, kok di sini itu saya lagi lihat iklan handphone, tolong belikan saya handphone," katanya. Ya, dia sembarangan ngomong aja sebenarnya kan, karena dia pengen mengalihkan perhatian bapaknya. Bapaknya tahu apa yang terjadi. Bapaknya bilang, "Tidak baik kamu meminta kepadaku sambil menyembunyikan api pemberontakan yang masih membara. Tidak baik kamu meminta kepadaku sambil kamu masih menyembunyikan api pemberontakan yang masih membara." Dan saudara yang kasih Tuhan, ini yang mau diajarkan oleh Elihu. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan sambil kita menyembunyikan api pemberontakan yang membara dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar dari Elihu, kami belajar dari Ayub, kami belajar dari penderitaan Ayub. Dan kami mengingat bahwa kadang-kadang kami pun bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan ketika manusia menderita Tuhan, kami bertanya di mana Engkau? Dan apakah Engkau peduli? Dan apakah ada gunanya kami menjadi orang yang benar? Namun firman-Mu menegaskan bahwa kami harus berpikir sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mendekat kepadamu dengan penuh iman. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.